Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011182530015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program menampilkan bilangan prima atau menampilkan n bilangan prima pertama. Kita akan menggunakan rekursif tersebut. Nah, saya akan membaca algoritma dan deskripsi program tersebut, yaitu program ini digunakan untuk menampilkan n bilangan prima pertama menggunakan metode rekursif. Program memiliki dua fungsi rekursif, yaitu CP dan BP. Nah, fungsi CP atau cek prima digunakan untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilangan prima atau tidak. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu n sebagai bilangan yang akan diperiksa dan i sebagai pembagi, yang digunakan untuk mengecek apakah bilangan tersebut memiliki faktor lain selain 1 dan dirinya sendiri. Jika nilai i sama dengan 1, maka fungsi mengembalikan nilai 1, yang berarti bilangan tersebut adalah bilangan prima. Jika n habis dibagi i, maka fungsi mengembalikan 0, yang berarti bukan bilangan prima. Jika tidak habis dibagi, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai i dikurangi 1. Fungsi kedua, yaitu BP atau bilangan prima, digunakan untuk menampilkan sejumlah n bilangan ditampilkan, A sebagai bilangan yang sedang diperiksa, dan J sebagai penghitung jumlah bilangan prima yang sudah ditemukan. Jika nilai J sama dengan n, maka proses dihentikan karena jumlah bilangan prima yang diminta sudah terpenuhi. Jika bilangan A adalah 2 atau memenuhi syarat bilangan prima dari fungsi CP atau cek prima, maka bilangan tersebut akan ditampilkan. Jika itu bilangan pertama, maka ditampilkan langsung. Sedangkan bilangan berikutnya akan ditampilkan dengan tanda koma sebagai pemisah. Setelah menampilkan bilangan prima, fungsi akan memanggil dirinya kembali dengan nilai A plus 1 dan J plus 1. Jika bilangan A bukan bilangan prima, fungsi tetap memanggilnya diri sendiri kembali dengan A plus 1, tetapi nilai J tidak berubah. Program utama meminta pengguna memasukkan nilai n, kemudian pemanggil fungsi BP atau bilangan prima n, 2,0 untuk memulai pencarian bilangan prima dari angka 2. Lalu program selesai. Dan kita akan membacakan pada penjelasan program tersebut. Di sini ada 16, yaitu mulai program, lalu mendeklarasikan fungsi cek prima, nilai dan i untuk mengecek bilangan prima. Lalu jika i adalah 1, maka melakukan pengembalian nilai 1 pada bilangan prima. Lalu jika n modulus i atau n sisa pembagiannya i adalah 0, maka bukan prima atau mengembalikan nilai 0 atau disebut bukan prima. Lalu jika tidak, maka panggil cek prima n, i kurangi 1. Lalu mendeklarasikan lagi fungsi bilangan prima n, a, j untuk mengecek bilangan prima. Jika J adalah n, maka proses berhenti. Jika A adalah 2 atau cek prima A, A per 2 bernilai benar, maka A adalah bilangan prima. Jika J adalah 0, tampilkan A. Jika tidak ditampilkan, lalu cetak A saja. Jika tidak, tampilkan A. Lalu tampilkan kembali bilangan prima, yaitu n, a plus 1, j plus 1. Jika a bukan bilangan prima, maka tampilkan bilangan prima n, a plus 1, j. Nah, program utama meminta input nilai n, lalu panggil fungsi bilangan prima tersebut, lalu tampilkan n bilangan prima pertama, dan juga program selesai. Nah, saya akan menjelaskan pada program ini, dan include ini hanya untuk memanggil library IOStream agar bisa menggunakan input dan output tersebut. Lalu yang ini hanya supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin. Dan ini
adalah bagian fungsi rekursif. Apakah suatu bilangan adalah bilangan prima ataukah bukan? Kita akan mengecek jika pembagi sudah sampai 1, berarti tidak ada pembagi selain 1 dan dirinya. Lalu maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Lalu kita akan mengecek lagi, jika n habis dibagi i, maka n bukan bilangan prima. Lalu memanggil fungsi lagi dengan pembagi dikurangi 1. Nah, kita melakukan pada fungsi rekursif untuk menampilkan n buah bilangan prima. Kita melakukan jika jumlah bilangan prima yang dicetak sudah mencapai n, maka proses dihentikan atau break. Bisa di break juga ya. Nah, lalu kita menggunakan jika a adalah 2 atau cek prima a, a per 2, maka atau ini adalah jika a adalah 2 atau merupakan bilangan prima, kita melakukan mengecekkan jika ini bilangan pertama yang dicetak, maka kita cetak a saja tanpa koma. Lalu jika tidak, maka kita akan mencetak tanda koma tersebut di depan. Nah, lalu ini untuk melanjutkan mencari bilangan berikutnya, jumlah prima bertambah. Lanjut mencari jika a bukan prima, lanjut ke angka berikutnya tanpa penambahan jumlah. Nah, kita sampai pada fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Lanjut, kita akan melakukan pada variabel untuk menyimpan jumlah bilangan prima yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, kita langsung menerima input dari pengguna tersebut. Lalu, ini memanggil fungsi rekursif mulai dari angka 2 dengan jumlah prima awal 0. Nah, kita melakukan penjelasan pada flowchartnya atau kita menunjukkan pada flowchartnya aja. Ini pada flowchartnya kita menjadi 3 bagian, yaitu fungsi main, fungsi cek prima, dan fungsi bilangan prima. Yang fungsi main ini hanyalah start, input n, dan melakukan proses bilangan prima. Lalu program selesai. Nah, lalu fungsi cek prima itu kita melakukan program mulai. Kita melakukan if, yaitu i adalah 1. Jika iya, maka bilangan prima n, 2, 0, maka program selesai. Nah, kalau ini jika tidak, maka kita turun lagi. Jika i adalah 1, maka sama saja. Mungkin saya lupa untuk menggantikannya. Yang seharusnya ini yang seharusnya ini begini ya. Jika n modulus i adalah 0, maka cetak 0. Ini harusnya modulus, jika ini adalah 0. Jika ini tinggal tulis cp n dikurangi 1. Nah, tidak apa. Kita akan melanjutkan pada bilangan prima, yaitu start. J adalah n, atau jika J adalah n, jika benar maka kita akan mengecek lagi jika A adalah 2 atau bilangan prima, maka kita akan melakukan pengecekan lagi. J adalah 0, jika benar maka cetak A. Lalu melakukan proses BP n, A ditambah 1 plus, J plus 1. Nah, bagian sini jika tidak, kita langsung ke BP n, A plus 1, J. Lanjutnya langsung ke n saja. Nah, kalau ini di sini juga kita menambahkan koma, jika sini tidak menggunakan koma, sama saja. Kita melakukan pada pseudocode tersebut, yaitu function cp n, i, atau cek prima n, i. Jika i adalah 1, maka
mengembalikan nilai 1. Nah, yang ini juga jika n sisa pembagiannya I adalah 0, maka mengembalikan nilai 0. Lalu kita akan melakukan mengembalikan pada cek prima n, I dikurangi 1. Selanjutnya kita melakukan function yang kedua, yaitu bilangan prima, yaitu n, a, j. Jika j adalah n, maka mengeluarkan program atau mengeluarkan pada n if. Kita akan melanjutkan pada ini. Jika a adalah 2 atau cek prima, maka true atau adalah true, maka kita akan mengecek lagi. Jika j adalah 0, maka cetak a atau tidak menggunakan koma. Jika tidak, kita menambahkan koma. Lanjut kita melakukan n if. Program pada selesai pada if ini. Nah, kita melakukan proses bilangan prima, yaitu n, a plus 1, j plus 1. Nah, bagian sini kita akan melakukan pada else. Jika tidak bagian ini, maka kita melakukan rumus ini, bp n, a plus 1, j. Lalu n function atau program function udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan begin. Kita akan deklarasikan n tick integer. Kita melakukan read atau menginput n, lalu melakukan proses bp atau bilangan prima n, 2, 0. Nah, kita akan melakukan pada runningnya, yaitu kita masukkan n sama dengan 0. Kita melakukan di sini. N sama dengan 5, maka akan mengecek jadi 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kita akan proses pencarian bilangan primanya, yaitu a adalah 2, itu termasuk prima, maka tampil 2. Jika a adalah 3, maka itu adalah prima lagi, kita tampilkan 3. Nah, ini ada a sama dengan 4, itu sebenarnya bukan bilangan prima, maka kita akan melewatkan bagian 4-nya saja. Jadi kita akan melanjutkan lagi i plus 1, jadi a-nya a plus 1, maka kita menambahkan a sama dengan 5. Lalu itu adalah bilangan prima, maka tampilkan 5. Nah, ini adalah 5, 7, 9. Iya, 9 ini bukan bilangan prima, 11 gitu. Yang bukan bilangan prima itu adalah 6, 8, lalu 9, 4 gitu. Itu adalah bukan bilangan prima. Lalu jumlah bilangan prima yang diminta sudah 5, maka program akan berhenti di situ aja. Dan beginilah hasil pada running tersebut. Nah, demikianlah penjelasan mengenai program saya. Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada memasukkan terkait materi ini, bisa menghubungi saya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.